Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kami sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita dalam keadaan yang baik dan dapat beraktivitas dengan semestinya, dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, untuk kesempatan kali ini izinkan Bapak ya, selaku guru BK Bimbingan dan Konseling SMK Negeri Panyabungan, kiranya untuk anak kami materi ini dapat menjadi suatu pembelajaran ya untuk keaktifan kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk menunjang dalam pembelajaran daring dalam jaringan yang masih berlaku pada saat ini ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai pendidik serta multi peserta didik melakukan pembelajaran ya, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana anak-anak kami diinformasikan supaya mengikuti proses pembelajaran secara daring. Otomatis, gimana kalau kita berbicara ataupun mungkin melaksanakan aktivitas pembelajaran secara daring, masih banyak sebenarnya kendala-kendala serta mungkin rintangan-rintangan yang masih kita temui seperti itu. Nah, oleh karena itu, walaupun gimana, itu tetap harus kita kerjakan atau kita laksanakan. Nah, untuk mengurangi kendala tersebut, khususnya untuk anak-anak kami serta didik, rasanya ini tanggung jawab kami sebagai pendidik ya. Bagaimana khususnya Bapak sebagai guru BK, karena saya sangat menyayangkan dari segi bicara kita yang tidak baik, kurang sopan pada saat kita melakukan interaksi dengan guru kita, baik itu secara WhatsApp group, Google Classroom dan lain-lain. Masih ada sekali anak-anak kami bahasa serta sopan serta etikanya sangat kurang baik melalui secara daring. Bagaimana berkomunikasi dengan guru mata pelajaran, bagaimana berkomunikasi dengan guru wali kelas, masih ada yang tidak baik. Bahkan mungkin yang tidak memiliki sopan santun mengabsen di luar jam pembelajaran semestinya seperti itu. Ya, kembali kita satu persatu. Tetap ini Bapak sampaikan contoh sampel pentingnya ini di dalam lingkungan sekolah. Nah, kalau dalam lingkungan sekolah sendiri, masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama, yaitu paling absen di luar jam seharusnya pembelajaran, itu tidak baik. Misal absen di luar jam pembelajaran. Ada yang mengabsen terkadang sore-sore jam 4, jam 5, bahkan malam jam 8, bahkan mungkin jam 12 ada juga. Nah, saya nggak perlu disampaikan sini orang-orangnya siapa, karena tujuan penting dari materi ini bukan untuk justifikasi serta mempermalukan orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya, tujuannya di sini Bapak sampaikan sehingga menjadi satu pembelajaran anak-anak kami yang menonton video ini supaya memperbaiki. Ya, itu orang yang sangat luar biasa, orang yang memperbaiki, bukan orang yang dinasehati tapi malah mental serta marah seperti itu. Nah, bagaimana saya bilang tadi supaya memperbaiki? Misalnya selama ini kita sudah salah dalam saat melaksanakan aktivitas pembelajaran secara daring, otomatis kita perbaiki, berbahasa, berbicara kepada guru mata pelajaran, kepada guru wali kelas itu yang kurang sopan, tidak memiliki adab berbicara tanpa ada bahasa penghubung ini artian bahasa basi seperti itu. Bahasa basi ini dengan catatan yang baik, yang tepat sasaran gitu, bukan bahasa basi yang enggak tepat sasaran seperti itu. Nah, bagaimana bahasa basi yang tepat sasaran? Ya, pertama kita namanya pendekatan. Assalamualaikum ya, selamat siang Bu, bagaimana kabarnya Bu, mengganggu Bu, itu salah satu bahasa penunjang pengantar sebelum kita melaksanakan materi yang harus kita sampaikan untuk kebutuhan kita selaku siswa atau pelajar tentunya. Nah, kita yang namanya sudah sebagai pelajar, kita itu sudah ditempa, diberikan ilmu, dinasihati, dibimbing sama guru-guru kita sehingga kita bisa memperbaiki diri kita supaya bisa lebih baik lagi. Nah, kalau ditanya semua gimana siswa SMK 2? Ya, semuanya baik seperti itu. Cuma ada yang mungkin yang belum bisa memperbaiki diri. Ada yang mungkin tidak pas pada saat pada tempatnya. Baik itu tadi berbahasa tadi, tidak mau tidak meletakkan dirinya sebagai pelajar, berbicara bagaimana dengan guru kita, sehingga miskomunikasi. Guru pun nanti bakal merasa kecewa, nggak mungkin bisa jadi marah gitu, karena murka, kecewa dengan cara bahasa si anak tersebut. Nah, oleh karena ini tadi Bro, dari video pembelajaran ini Bapak harapkan anak-anak kami yang sudah menonton video ini dapat memperbaiki diri. Bagaimana kalau siswa-siswa tersebut melakukan hal yang sama atau yang serupa? Nah, contohnya berbicara pada saat kita butuh.
seperti tadi yang saya sampaikan, kita perlu yang namanya basa-basi, kata pengantar. Ini sih Bu, assalamualaikum. Ya, sesuaikan dengan agama kita boleh ya. Itu namanya kita memiliki akhlak, serta adab, serta etika. Itu sama ya, etika sopan santun. Nah, perlu saya sampaikan di dalam raport Anda, kalau Anda ingat ada nilai SB, B, C, itu SB singkatan dari sangat baik, dan B itu singkatan dari baik, C itu adalah cukup dan lainnya, dan ini makin rendah ya, makin ke bawah. Nah, supaya itu dapat dari mana? Kalau kita bertanya, selama ini mungkin bingung, ya udahlah, itu dah nilai sikap saya. Tapi kamu harus tahu itu dari 4 ya, 4 akumulasi penilaian dari 4 aspek. Pertama adalah guru BK, guru wali kelas, guru mata pelajaran pendidikan agama, guru mata pelajaran PPKM. Nah, ini 4 bakal memberikan nilai tersebut, dan nanti hasilnya bakal diakumulasi. Itulah hasil yang terjadi pada rapor Anda. Pada saat Anda memiliki nilai yang kurang baik dari segi sikap, itu tidak diperbolehkan. Dan nantinya kamu nanti bakal pergi bekerja, orang bakal mempertimbangkan pertama adalah sikap serta etika serta adab. Ya, oleh karena itu perlu Anda perbaiki sikap Anda, etika Anda, bagaimana berbicara kepada orang yang paling di atas kita sendiri adab. Ya, karena orang Indonesia itu terkenal dengan sopan santun yang sangat luar biasa. Oke. Nah, mungkin kendala-kendala selama ini mengabsen terlalu larut malam ataupun mengabsen di luar jam pembelajaran, serta berbicara memberikan meme-meme yang nggak penting di dalam satu grup, itu juga sangat menghambat satu pembelajaran serta mengganggu orang ketertiban lainnya. Belum tentu 1, 2, 3 orang suka, tapi yang lainnya kita harus pikirkan. Di dalam grup itu banyak orang. Bagaimana kita harus memiliki etika, adab, berbicara, berbahasa. Kalau kita melakukan itu, berarti kamu asik sendiri dengan tangan kamu tanpa memikirkan itu ada guru. Jadi tingkat ego kita harus kita rendahkan lagi. Memang setiap manusia memiliki sifat ego. Ego itu biasanya orang egois seperti itu. Nah, ego itu semua orang memiliki. Cuma ada rendah, menengah, dan atas. Nah, kalau kamu egonya sangat tinggi, otomatis kamu bakal melanggar aturan. Kamu tidak peduli dengan aturan. Kamu tidak peduli nanti apa yang terjadi ke depannya. Ya, kalau kita memiliki ego yang masih bisa distabilkan, otomatis serta bicara, kamu bakal berpikir, kalau saya berbicara seperti ini, nanti efeknya seperti apa? Berarti kamu mempertimbangkan, dan nanti menakutkan ada konsekuensi dari sikap tersebut. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk bernalar, tetap berpikir setelah saya melakukan ini, apa yang bakal terjadi. Ya, itu termasuk salah satu meminimalisir serta mengurangi ego kita seperti itu. Jangan terlalu tinggi ego kita, karena kita hidup ini adalah perlu yang namanya sosial. Kita harus tidak serta-merta hanya kebutuhan diri kita, ruang lingkup kita saja. Karena kita harus pikirkan orang banyak, orang terima apa tidak, serta biar kita masuk seperti itu. Dan cara gimana kita harus menghargai orang lain. Nah, jadi kita harus atur dari segi sikap serta mungkin cara bahasa kita. Itu sangat penting, ya. Mungkin itu saja mau saya sampaikan. Ini masalah mengenai etika serta adab. Ya, tolong tenanan kami supaya memperbaiki sikap kita dalam proses pembelajaran dalam jaringan tentunya, karena banyak sekali laporan serta dari guru mata pelajaran, guru wali kelas dan lain-lain, bahwasanya siswa-siswi sekarang ada bukan semuanya, ada dan tidak memiliki sopan santun serta adab, ya, ataupun tidak beretika dalam pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Tolong tenaga kami supaya lancar dalam proses pembelajaran, kita harus memperhatikan, kita harus melihat apa sikap kita terlalu berlebihan atau tidak. Kita harus bisa mempertimbangkan itu supaya nantinya kita bermanfaat bagi orang banyak dan orang juga senang pada kita. Ya, itu saja mungkin akhir kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.